Bab 296 Melarikan Diri. Kulit Lindung pucat saat dia menatap tempat aura menakutkan itu meledak. Itu memang arah manifestation martial tablet berada. Jelas pemilik aura harus menjadi kerangka misterius yang dia rasakan sebelumnya. Ledakan. Aura itu sangat menakutkan. Ketika meletus, langit berubah warna dan Lindung bisa dengan jelas merasakan semua kekuatan Yuan di ruang tablet kuno mulai memberontak pada saat ini. Dengan kecepatan yang mencengangkan, itu berkumpul di tempat aura itu berasal. Dari kelihatannya, seolah-olah sesuatu yang menakutkan telah dibangunkan. Tangan Lindung tanpa sadar menggigil. Ini bukan rasa takut, tetapi respons naluriah terhadap aura yang menakutkan itu. Karena dia tahu bahwa di bawah aura semacam itu, tidak masalah jika seseorang berada pada tahap manifestasi awal atau lanjutan, semua akan mirip dengan keberadaan seperti debu. Bahkan dengan peningkatan kekuatannya saat ini, dan jari surgawi pemenjaraan yang sangat mengagumkan yang diperolehnya dari tablet perwujudan marsial, dia masih mengerti bahwa jika pemilik aura yang menakutkan ingin membunuhnya, itu akan semudah sebagai flip tangan. Si dia pada saat itu bahkan tidak akan memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Marten kecil, api kecil, cepat pergi. Matanya berkedip-kedip panik, Lindung tiba-tiba berdiri dan berteriak keras pada dua binatang buas di depannya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia bisa merasakan rasa tidak nyaman. Kerangka misterius itu kemungkinan adalah penjaga terakhir yang ditinggalkan sekte kuno, dan mereka semua bisa dianggap sebagai orang asing yang datang untuk mengganggu tanah ini. Jika wali dibangunkan, itu tidak akan dengan mudah melepaskan mereka. Meskipun banyak praktisi telah memasuki ruang tablet kuno, Lindung tahu bahwa sebelum kerangka misterius, mereka hanyalah masalah yang mudah diselesaikan dengan tamparan. Oleh karena itu, jalan yang benar sekarang adalah dengan cepat meninggalkan ruang tablet kuno ini. Setelah mendengar teriakan Lindung, Marten kecil menganggukkan kepalanya, cakarnya cepat menari ketika lingkaran cahaya hitam keunguan meledak. Di dalam cahaya, seekor naga kelelawar darah berukuran darah berwarna mini secara paksa dan perlahan-lahan dikeluarkan dari mayat. Sementara Marten kecil melepaskan roh iblis kelelawar naga darah, ke satu sisi, si api kecil dengan gila melahap kekuatan darah kelelawar naga darah. Di bawah pemakanan yang ganas ini, tubuh raksasa kelelawar naga darah dengan cepat layu, sisik-sisik yang keras juga cepat layu dan hancur. Lindung memutar jari-jarinya bersama ketika dia menatap dua orang yang sekarang serakah, merasa tidak berdaya. Tatapannya terpaku erat ke arah manifestation martial tablet. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah karena dia telah melihat sejumlah besar orang yang tampaknya menutupi langit dan bumi ketika mereka melarikan diri dari arah itu. Dari penampilan gila mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan mengejar mereka. Setelah melihat adegan ini, kulit kepala Lindung langsung mati rasa. Benar saja, wali tidak berencana untuk membiarkan orang luar yang menyerbu masuk ke ruang tablet kuno. Cukup cepat pergi. Ketika kulit kepala Lindung menjadi mati rasa, Marten kecil akhirnya berhasil menghilangkan roh iblis kelelawar darah naga. Dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk memurnikan sekarang dan segera menelan roh ke dalam tubuhnya. Dengan sekejap sosoknya, ia lari ke bahu Lindung. Mengaum. Ketika Little Marten selesai, Little Flame juga akhirnya melepaskan rahangnya yang besar yang melahap kekuatan darah kelelawar naga darah. Meskipun itu belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatannya, sisik berwarna darah sudah mulai tumbuh di tubuh Little Flame. Ketika sinar matahari menyinari mereka, mereka tampak agak agung. Selain itu, perubahan terbesar adalah ekor piton unik Little Flame. Tubuh asli Little Flame adalah Fire Python Tiger yang paling biasa, dan ekor piton hanyalah hiasan. Namun, ekor ular sanca kini semakin hidup, sedemikian rupa sehingga bahkan ada lapisan sisik berwarna darah yang tumbuh di atasnya. Di kepala piton, mata darah menatap sementara mulutnya lebih jahat, begitu realistis sehingga bisa dibilang naga piton yang ganas. Setelah melepaskan mulutnya, sayap petir Little Flame yang sekarang sedikit berwarna darah dengan cepat menyebar, saat Lindung dengan cepat melompat. Sayap petir bergetar, membawa serta suara guntur saat itu langsung dibebankan ke langit, mati-matian terbang menuju daerah yang jauh.
Ruang tablet kuno yang tak terbatas menjadi sangat kacau dalam sekejap. Semua orang mati-matian melarikan diri menuju pintu keluar ruang tablet kuno. Penampilan panik mereka membuatnya tampak seolah-olah mereka dikejar oleh sabit penuai. Karena fakta bahwa Lindong telah lama meninggalkan area manifestation martial tablet, ketika dia melarikan diri, dia bisa dianggap berada di depan. Namun, sosok-sosok dengan panik mengejar di sekelilingnya dari waktu ke waktu. Untuk melarikan diri, semua orang praktis sudah gila. Orang-orang bodoh ini, apakah mereka benar-benar percaya bahwa harta peninggalan sekte kuno begitu mudah diperoleh? Aura kerangka misterius itu sangat mengerikan. Dari apa yang bisa kulihat, tanpa mencapai kekuatan 5 Yuan Nirvana, tidak ada yang akan bisa menanganinya. Martin kecil duduk di bahu Lindong, dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berkomentar ketika menyaksikan sosok yang melarikan diri dengan panik yang memenuhi langit. 5 Yuan Nirvana, sudut-sudut mata Lindong sedikit berkedut. Jangan repot-repot menyebut 5 Yuan Nirvana, bahkan 1 Yuan Nirvana sangat langka di kerajaan Yan besar. Lin Langtian dan yang lainnya benar-benar bodoh melebihi kepercayaan. Mereka benar-benar berani memprovokasi hal semacam ini. Jika orang yang menakutkan itu keluar dari ruang tablet kuno, siapa di kekaisaran Yan besar yang bisa menghentikannya? Lupakan saja, jangan terlalu repot, lebih penting untuk melarikan diri dulu. Tanpa menggelengkan kepalanya, Lindong menyadari bahwa ini adalah ketakutan yang tidak berdasar. Yang perlu dia pedulikan sekarang adalah pertama-tama melindungi diri mungilnya sehingga dia tidak akan dengan santai ditangani oleh kerangka misterius itu. Ketika kata-kata ini jatuh, dia meraih Little Flame ketika cahaya berwarna darah segera meletus dari tubuh yang terakhir, dan kecepatannya langsung melonjak. Sepertinya setelah melahap kekuatan darah kelelawar naga darah kali ini, kekuatan Little Flame kembali meningkat pesat. Kecepatan ini cukup untuk mencocokkan praktisi tahap manifestasi. Sementara Lindong dengan cepat melarikan diri untuk hidupnya, matanya tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat ke belakang. Di kejauhan, awan hitam berputar di langit ketika tornado terbentuk dengan panik menghubungkan langit dan daratan. Itu tampak seperti banjir besar, pemandangan yang sangat menakutkan. Ketika langit yang penuh awan gelap melaju ke depan, sesosok kecil menginjak badai dan menyapu langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak ada yang melihatnya bergerak sedikit pun, ketika beberapa tubuh praktisi di dekatnya meledak menjadi kabut berdarah dengan ledakan, dengan tidak ada sedikit pun daging yang tersisa. Itu adalah kerangka misterius, memang mengejar. Lindong menatap sosok di atas badai saat murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Segera setelah itu, rasa dingin menyapu seluruh tubuhnya. Jika dapat dikatakan bahwa semua orang di sini dapat menggabungkan kekuatan untuk berurusan dengan naga kelelawar darah tahap manifestasi, maka sebelum kerangka misterius ini, bahkan jika semua orang bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa mengguncang tingkat kekuatan itu sedikit pun. Karena kekuatan kedua belah pihak praktis pada tingkat yang sama sekali berbeda. Orang-orang dari tahap manifestasi adalah praktisi tingkat atas bahkan di seluruh kekaisaran Great Yan. Jika seseorang maju ke tahap nirvana, ia akan menjadi tak terkalahkan. Kesenjangan antara tingkat atas dan tak terkalahkan tidak kecil. Selain itu, mencapai tahap nirvana mirip dengan melangkah ke dimensi lain. Setiap gerakan kecil bisa mendorong kekuatan Yuan dari surga dan bumi dan pukulan tidak akan mungkin diikuti. Kekuatan semacam itu menghancurkan bumi dan dibandingkan dengan 3 tahap penciptaan, itu pada skala yang sama sekali berbeda. Situasi semacam itu seperti naga besar yang mengejar sekelompok domba. Tidak peduli bagaimana domba-domba ini melawan, mereka hanyalah masalah seperti tamparan. Jadi, pada saat ini, perlawanan adalah kematian. Seseorang hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan melarikan diri. Lin Langtian dan orang-orang itu telah datang. Dari bahunya, Martin kecil tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar ini, alis Lindong mengerut saat dia sedikit memiringkan kepalanya. Benar saja, dia melihat 4 klan besar, sekte iblis hebat, kultus wayang sadis dan faksi-faksi besar lainnya semuanya terbang ke arahnya. Jumlah mereka banyak dan bersama-sama, mereka mendesak Soul Tracer untuk terbang. Kecepatan mereka lebih cepat daripada Little Flame.
Ketika kami tiba, aku melihat peta. Tidak jauh ke arah ini adalah tempat di mana ruang ini relatif lemah. Jika kita bisa mengumpulkan orang untuk membukanya, kita tidak perlu melarikan diri dari pintu keluar lain. Petik 2. Di dalam ruang tablet kuno, ada lebih dari satu pintu keluar. Namun, tempat ini adalah yang terdekat. Kemungkinan Lin Langtian dan yang lain berniat merobek-robek ruang dan dengan cepat meninggalkan dewa ini meninggalkan tempat. Desir. Sementara Lindung berbicara, kelompok besar langsung terbang dari atas. Setelah itu, mantan tiba-tiba merasakan kunci perhatian kerangka misterius ke daerah ini dari jarak jauh di belakang. Untuk lebih tepatnya, sepertinya telah menargetkan Lin Langtian. Sialan, orang-orang itu pasti telah mengambil beberapa item dari istana bawah tanah. Karena itulah mereka menjadi sasaran kerangka misterius. Ketika dia merasakan ini, ekspresi Lindong sedikit gelap ketika matanya berkedip. Pelarian besar ini berlangsung selama beberapa menit dan semakin banyak praktisi meledak menjadi kabut berdarah di udara. Saat ia merasakan aura yang menakutkan semakin dekat, ekspresi Lindong menjadi sedikit suram. Desir-desir. Sementara ekspresi Lindong berubah suram, kelompok di depannya tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, tokoh-tokoh dengan cepat terbang dari Soul Tracer Humongous ke gunung, sebelum banyak praktisi menyerang pilar demi pilar-pilar Yuan Power. Segera, celah dalam ruang terkoyak di langit di atas gunung. Pergi, Lin Langtian. Klan Wang dan para praktisi kultus wayang sadis menegakkan celah dan berteriak dengan keras ketika anggota faksi besar dengan cepat menyapu celah di ruang angkasa. Semua orang tolong jangan melangkah lebih jauh. Retakan di ruang ini tidak mampu menahan banyak kekuatan, itu tidak bisa menopang terlalu banyak orang. Petik 2. Ketika anggota faksi besar masuk, beberapa praktisi dari 4 klan besar mengeluarkan peringatan keras, dan bahkan menggunakan Yuan Power untuk membentuk penghalang di depan gunung untuk mencegah orang lain lewat. Sialan, kamu bajingan. Mengisi daya, jangan repot-repot dengan mereka. Tindakan ini tidak diragukan lagi memicu kemarahan beberapa praktisi di belakang. Di bawah ancaman kematian, mereka tidak dapat diganggu dari kelompok besar mana mereka berasal dan langsung menyerang celah di luar angkasa. Namun, pada akhirnya, mereka masih dikalahkan oleh beberapa praktisi dari 4 sekte besar. Api kecil juga berhenti di depan gunung, dan ketika Lindong melihat tindakan orang-orang ini, ekspresinya juga berubah sedikit jelek. Lindong masih di luar, biarkan dia masuk. Lin Keer kebetulan di gunung. Dia segera melihat Lindong di punggung harimau dan buru-buru berteriak. Kamu masuk duluan. Tatapan Lin Langtian berkedip ketika telapak tangannya mengenai tubuh Lin Keer. Suatu kekuatan mendorongnya ke celah. Lin Langtian. Dari apa yang bisa kulihat, celah itu tampaknya tidak dapat mendukung orang lain, kan? Tatapan Wang Tong berkedip, saat dia dengan sinis tertawa kecil. Ya, tetua Wang Tong benar. Di satu sisi, Teng Lei juga mencibir dan berkata, saat ini, celah di ruang angkasa sedang distabilkan oleh Lin Langtian, klan Wang dan praktisi kultus wayang sadis. Faksi lain sudah memasuki celah, karenanya, pilihan membiarkan Lindong masuk atau tidak jatuh ke mereka bertiga. Lakukan sesuai keinginanmu. Lin Langtian melirik Lindong, tatapannya sedikit berkedip sebelum dia mengeluarkan tawa yang acuh tak acuh. Tubuhnya berbalik dan bermaksud memasuki celah di ruang angkasa. Tindakan ini benar-benar meninggalkan keputusan untuk Wang Tong dan Teng Lei, dan memberikan kebencian mereka terhadap Lindong, hasilnya sangat jelas. Ketika dia melihat tindakan Lin Langtian, mata Lindong juga menjadi semakin dingin, bagian sampah ini. Ledakan. Namun, tepat saat Lin Langitan berbalik dan hendak memasuki celah di luar angkasa, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit di atas gunung. Dengan cepat, tangan tulang abu-abu mengulurkan tangan dari dalam dan meraih ke bawah. Kekuatan isap meletus dan tas Qian Kun terbang keluar dari lengan Lin Langtian. Bajingan. Ketika dia melihat tas Qian Kun terbang keluar, ekspresi Lin Langtian langsung berubah. Datanglah kemari. Adegan ini juga menyebabkan Lindong terkejut sesaat. Tatapannya secara gila berkedip saat dia tiba-tiba meraih dan benar-benar langsung mencegat tas Qian Kun di tengah jalan. Saat dia melihat tas Qian Kun mendarat di tangan Lindong, wajah Lin Langtian langsung berubah menjadi hijau.